Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki sesi panel mengenai best practice atau praktik baik terkait dengan pencegahan stunting di daerah. Dan akan ada 3 narasumber yang menyampaikan terkait dengan best practice dari masing-masing daerahnya. Namun sebelum itu, saya akan mengundang moderator kita pada sesi panel kali ini. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting di Direktorat Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, yaitu Ibu Yuni Zahraini. Mohon izin untuk waktu pada sesi panel ini adalah 45 menit dan dilanjutkan dengan diskusi 15 menit atau menyesuaikan. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Yuni untuk dapat memulai sesi panel dan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Ibu Yuni. Banyak Mbak Desita, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai pada sesi diskusi panel. Pada pagi hari ini, tentunya semua provinsi tadi sudah menyimak apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Kesmas, Ibu Kepala BKPK, kemudian arahan juga dari Pak Menteri Kesehatan. Nah, kita akan sama-sama berbagi, saling sharing, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan praktik baik yang sudah dilakukan, terkait dengan apa yang dilakukan oleh daerah untuk upaya percepatan penurunan stunting. Di sini sudah hadir bersama kita 3 kabupaten yang akan mendiseminasikan upaya praktik baik yang dilakukan dari semua sasaran, ada yang dengan sasaran ibu hamil, sasaran balita, kemudian secara komprehensif semua sasaran yang ada dalam Perpres 72 mulai dari remaja putri, kemudian ibu hamil dan balita. Yang akan kita mulai dari Kota Semarang, kemudian nanti kita berlanjut ke Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Untuk pertama kali saya akan menyapa dulu Bapak Kepala Dinas Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam. Apakah Dr. Hakam sudah bersama kami? Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Mbak Yuni, selamat pagi. Pagi Pak, izin sebelum menyampaikan paparan saya akan membacakan biodata dari Pak Dr. Hakam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Oke, Pak Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD. Pak Dr. Hakam ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Beliau menyelesaikan S3-nya ilmu hukum nih, cukup menarik ya, di tahun 2022. Kemudian S2-nya adalah spesialis penyakit dalam dari Undip Semarang. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSU KRMT Wonso Negoro Semarang. Pak Kadinkes Semarang pada kali ini akan berbagi kepada kita semua, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang dilakukan untuk upaya percepatan penurunan stunting secara komprehensif di Kota Semarang. Pak Hakam, kami persilahkan untuk melakukan presentasinya sekitar 10 menit. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan Kepala Dinas yang berikutnya untuk Garut dan Sumedang. Mohon perkenan untuk menunggu di Zoom. Silakan Pak Hakam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Menkes, Bu Dirjen Kesmas, Ibu Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, serta Bapak Ibu sekalian, Mbak Moderator, Mbak Yuni, kemudian narasumber yang nanti akan melanjutkan di sesi diskusi panel ini. Kami akan menyampaikan best practice tentang percepatan penurunan stunting yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang itu terdiri dari 16 kecamatan dengan 177.626 Kalau kita kemudian ketahui di 2022 akhir, kita mempunyai peta kerawanan kerentanan ada peta pajanan, kemudian ada peta adaptasi yang terdiri dari ketersediaan air bersih dan jamban sehat. Dan yang peta pajanan tadi exposure-nya ada
Mbak Yuni, slide-nya sudah bisa sudah bisa dilihat ya, Mbak? Ya, sudah kembali terlihat, Dok, tapi Ya. belum sudah share screen. Ya. Di slide berikutnya ini kita akan lihat angka stunting yang ada di Kota Semarang masing-masing per tiap tahun dari 2019 sampai kemudian di 2022. Hanya ada satu kecamatan di di utara ini yang memang angka kita masih tinggi karena memang kompleksitas dari permasalahan di sana. Kalau kita lihat di situ ada 16 kecamatan, masing-masing bisa dilihat jumlah balita, kemudian yang 0 sampai 24 jumlahnya, kemudian yang 25 sampai 59 itu jumlah yang stunting bisa dilihat. Kemudian kalau kita lihat di prevalensi stunting di Kota Semarang dari 2015 berdasarkan dari data SSGI, PSG atau Riskesdas dari 2016 sampai 2022, alhamdulillah di 2022 kita turun atau angka kita ada di angka 10,4. Tetapi kalau yang laporan operasi timbang sampai di di akhir tahun 2022, mohon maaf nih belum direvisi, ada di angka 1,6%. Kemudian di slide selanjutnya, seperti yang disampaikan sama Pak Menteri tadi, kita sudah mempertimbangkan antara intervensi spesifik dan sensitif. Bagaimana kemudian remaja putri ini kita melakukan pemberian TTD, kita sudah capainya 94,7 dari kemudian SD, SMP, SMA capainya bisa dilihat. Kemudian untuk pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, alhamdulillah bisa 100%. Kemudian dari yang kek, anemia juga kita atensi, kita lakukan tata laksana, dan alhamdulillah di akhir bulan, di akhir tahun 2022, angka kita yang di kek tinggal 2,96%, kemudian di bumil anemia itu ada di 4,12%. Kita memang masih punya PR ya, sekitar 25% yang yang kita harus capai untuk ASI eksklusif. Tetapi untuk layanan bayi, balita, alhamdulillah kita sudah 100%. Untuk yang intervensi sensitif, ada teman-teman dari beberapa OPD, termasuk dari lintas sektor yang berupaya membantu kita di dalam berbagai kompetensi dari teman-teman semuanya. Masing-masing mempunyai peran yang sudah yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah Kota Semarang. Kemudian di 2022 atau di 2023 kita sudah punya diagnosa reading dari balita yang masih ada sisa untuk stunting yang ada di Kota Semarang. Angka yang tadi disampaikan sama Bu Guru Dirjen, kemudian Bu Kepala Badan Kebijakan, bahwa panjang badan lahir yang kurang dari 47 cm ini ada sekitar 20,1%. Ini yang kemudian nanti kita akan terus ikuti. Kemudian dari sisi keadaan keluarga balita stunting, ada 15,3% dari KEK, kemudian yang anemia 18,1%, kemudian periksa hamil kurang dari 6 kali itu ada sekitar 8,6%. Kemudian dari faktor keluarga ini juga sudah kita lakukan beberapa penilaian dari jumlah anak di keluarga lebih dari 2 ini masih ada sekitar 5,2%. Kemudian identitas orang tua juga kita lakukan, mulai dari pendidikan ayah, kemudian pekerjaan ayah, pendidikan ibu tidak bekerja, sampai kemudian tinggi ayah, tinggi ibu, kita juga lakukan pemeriksaan. Ada faktor anak, ASI eksklusif, kemudian empasi, kurang dari 6 bulan, ada sekitar 18%. Ini juga kita nilai. Kemudian makanan disiapkan oleh orang tuanya, neneknya, atau yang lainnya. Ini juga kita kita lakukan, termasuk yang pernah mendapatkan empasi atau yang belum pernah ada sekitar 15,6%. Faktor penyakit anak ini juga kita lakukan di situ, ada imunisasi yang tadi di note sama Pak Menkes, kemudian tidak diare, kemudian yang campak, kemudian yang datingan, TB paru sekitar 2,8%. Kemudian kita juga menilai kondisi lingkungan, bahwa data ini adalah real time, setiap bulan pasti akan berubah. Data ini adalah data dinamis. Mulai rumah tidak layak, sanitasi tidak baik, air minum tidak memenuhi syarat, yang dilakukan oleh teman-teman ini dari hasil sampling air minum dan sanitasi yang dikumpulkan oleh teman-teman puskesmas mulai data di STBM.
Kalau kita lihat Ngalian kecamatan ini yang paling jelek ini, dari mulai air minumnya yang tidak memenuhi syarat sekitar 17%, kemudian pengelolaan sampahnya kurang baik, limbah cairnya sekitar 5% yang tidak baik, ini yang memang perlu kemudian kita bekerjasama dengan Linsek untuk memperbaiki 3 hal utama ini. Kemudian dari analisa lingkungan ada 42,3% yang tidak layak, sanitasi tidak baik 40,2%, serta perilaku tidak sehat sekitar 34,1%. Di slide selanjutnya kita bisa lihat di akhir tahun atau data awal tahun kita ada 1386, kemudian distribusi usia stunting juga didominasi usia 12 sampai kemudian 23 tahun, paling banyak ada di usia 24 sampai 59 atau yang di atas 2 tahun. Sehingga kalau kita lihat ini persebarannya di masing-masing kecamatan, kita bisa lihat angkanya demikian, prevalensinya yang terjadi adalah demikian ini. Nah, kita didukung oleh berbagai regulasi, dari mulai Perpres, kemudian berita, sampai kemudian di berita acara rebuk stunting. Kenapa kemudian kita bisa menurunkan angka hingga di 2022 kita di angka 10,4? Kita ada yang namanya Pelangi Nusantara, pelayanan gizi dan penyuluhan kesehatan anak serta remaja. Kegiatannya meliputi 3 hal besar, yaitu mengatasi permasalahan malnutrisi dengan gerak germas, kemudian pengetahuan gizi, meningkatkan pengetahuan gizi, kemudian meningkatkan akses mutu pelayanan gizi. Siapa saja kemudian kelompok yang menerima sasaran, dari mulai keluarga balita, PAUD TK, SD, SMP remaja, ibu hamil, bayi balita, semua kita sasar. Dan di Pelangi Nusantara ada 5 kegiatan besar, mulai dengan pelayanan kesehatan balita gizi buruk dan stunting di Rumah Pelangi Nusantara, ada pilot project di Tanjung Mas yang memang tadi angkanya BPK merah banget, kemudian PMT untuk 136 balita stunting, kemudian ada Si Bening, program Si Bening, kemudian ada yang kelima adalah kerjasama dengan institusi pendidikan dan OP. Kita akan detailkan satu-satu. Di Pelangi Nusantara, yang pertama di kegiatan pelayanan balita gizi buruk dan stunting, ada kegiatan promotif preventif, kemudian upaya kuratif dan penunjang. Kemudian kita melakukan pilot project di akhir 2021 di satu kelurahan ini. Kemudian pemberian PMT 3 kali sehari, kemudian ada susu yang diberikan oleh teman-teman dari Ketapang, serta yang kerjasama dengan OP tadi. Alhamdulillah, dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan tadi, misalnya di pilot project di Kelurahan Tanjung Mas, kita melakukan 79 balita stunting di sana awalnya. Kemudian ada bumil anemi dan kek ada 16. Dan setelah kita lakukan intervensi dengan pemberian PMT untuk balita stunting dan bumil, ada rumah atau tempat dropping 5 lokasi, kader ini yang memberikan ke bumil dan ke balitanya, kemudian setelah mendistribusikan termasuk laporan dikumpulkan setiap minggu ke petugas gizi puskesmas, kemudian diserahkan ke nutrisionis dan petugas survei kesehatan KIA di Tanjung Mas. Nah, ini kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Hasilnya adalah yang terjadi penurunan kenaikan berat badan 40,5, yang lulus stunting ada 17,7, kemudian ibu hamil dari 5 menjadi 3, ada 60% yang turun, kemudian yang bumil kek menurun dari 5 jadi 2, yang ibu kek anemi dan anemia yang tadi 6 turun jadi 3. Nah, mohon perkenan Pak, waktunya 3 menit lagi, mohon perkenan. Terima kasih. Ya, 1367 itu berada di 161 kelurahan. Sasarannya tadi, kemudian waktunya, ini 3 bulan, anggarannya 3 miliar dari APBD, kemudian yang untuk PMT, kemudian yang susu, itu di Ketapang 3,4. Monitoringnya dengan kader, pendamping keluarga, dan teman-teman di di puskesmas. Alhamdulillah, lulus stunting 36,14%, dengan kenaikan berat badan 39,sekian%, kemudian pola makan, konsumsi zinc, kemudian patuh minum susu, rata-rata di atas 90%. Setelah program Pelangi Nusantara dengan PMT 3 bulan selesai, dilanjutkan dengan program Si Bening.
semua ikut bersama, bergerak bersama menangani stunting. Ini seperti kayak pemberian, akhirnya ada orang tua asuh atau mungkin ada CSR dari pihak ketiga yang kemudian disasarkan kepada daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang memang angka stuntingnya masih tinggi. Termasuk misalnya dilanjutkan di Kelurahan Tanjung Mas ataupun yang lainnya. Nah, yang untuk kegiatan dengan institusi pendidikan itu kita melibatkan teman-teman dari Undip atau mungkin dari ahli gizi, Persagi atau mungkin dari teman-teman psikolog yang memang membantu di dalam tata laksana atau edukasi terhadap orang bumil-kek atau yang balita stunting atau dari keluarganya. Kemudian dari Pelangi Nusantara tadi 1367, alhamdulillah untuk penanganan gizi buruk memang meningkat, sangat meningkat sekali ya. Di akhir 2022 ini untuk penanganannya mencapai 79,16. Kemudian untuk Asia inklusif 74,3. Kemudian prevalensi stunting yang tadinya di 2,57 menjadi 1,6 ini dari timbang operasi timbang ya, bumil-kek ada dari 7,23 menjadi 2,93, anemi 17,24 menjadi 4,12. Untuk pelaporan di EPPBGN juga membaik di akhir menjadi 96,6 di Desember 2022. Kemudian di slide selanjutnya, kegiatan ini melibatkan dari seluruh pihak ya, termasuk CSR, masyarakat, institusi, organisasi OP, dan lain sebagainya. Di 2023, kita mau cerita, dari mulai yang tadi 2022 cuma 11, ini ada 16 atau 17 yang kita ajak untuk melakukan kegiatan kolaborasi untuk penanganan percepatan stunting yang ada di Kota Semarang. Dari mulai kegiatannya adalah menciptakan SDM unggul, yaitu isinya ada 6 kegiatan, mulai layanan di KIA, stunting, kemudian gizi buruk, remaja, sampai kemudian upaya promotif yang kita lakukan di Kota Semarang. Kemudian ada daycare yang kita siapkan di 2023. Kegiatannya daycare ini memang nanti kita akan peruntukkan kepada anak-anak yang memang pola asuhnya mengalami suatu ada pola asuh yang salah atau tidak ada yang ngasuh dan dia mungkin masuk dalam keluarga DTKS, maka ini yang nanti akan kita buatkan di daycare di masing-masing kelurahan. Ada yang full day, ada yang semi atau half day, kemudian ada yang temporary. Kegiatan harian, mingguan, bulanan, ini kita lakukan secara komprehensif. Kemudian di 2023 kita akan melakukan fokus di 47 kelurahan yang memang stunting, kemudian underweight, wasting, dan gizi buruknya itu yang memang angkanya lebih dari 10. Ini yang kita bintang-bintangi ini. Harapannya ini yang nanti akan menjadi percepatan penanganan stunting yang ada di Kota Semarang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan percepatan di penanganan stunting di Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Hakam atas presentasi yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik yang sudah disampaikan bahwa Kota Semarang memang sudah memadukan intervensi spesifik, intervensi sensitif gitu dalam bentuk Pelangi Nusantara yang kemudian menyasar kelompok sasaran yang ada di Perpres 72 mulai dari remaja putri sampai dengan balita tadi kita lihat bersama-sama. Kemudian ada diagnostic reading tentunya untuk arah kebijakan selanjutnya di tahun 2023 seperti apa untuk melihat dari semua sisi yang bisa kira-kira yang bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya stunting supaya bisa dientaskan begitu. Dan ini juga sangat menarik tadi Pelangi Nusantaranya yang kita juga pernah mampir, mungkin nanti Bapak Ibu dari provinsi atau kabupaten lain yang ingin melihat, memang sangat komprehensif yang menangani tidak hanya yang sudah stuntingnya tadi, tapi yang mulai dari berisiko stunting juga mulai ditangani di Pelangi Nusantara ini. Baik, mohon perkenan dari Dr. Hakam untuk menunggu. Kita akan berlanjut kepada narasumber berikutnya. Sudah hadir bersama kita, izin saya menyapa Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Bapak Dr. Haji Maskut Farid MM. Selamat pagi, Pak. Sepertinya masih di mute atau belum bisa di unmute ya. Oke, selamat pagi Pak Dr. Maskut. Sampurasun.
Selamat pagi Pak, kalau Sampurasun jawabnya apa nih Pak, Ramkes gitu ya? Kalau dari kalau dari Garut, agak rooming saya, Pak. Ya, baik, Pak, Maskud, kali ini akan berbagi bersama kita bersama, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan, cukup menarik nih, namanya, seksi sekali, Melani, ya. Melani, memastikan semua ibu hamil terlayani. Wah, keren sekali nih, Pak Maskud, ada singkatannya. Tapi sebelum dimulai, izin saya akan membacakan, biodata dari Pak Maskud. Pak Maskud adalah, Kepala Dinas Kesehatan dari Kota Semarang. Beliau, sebelum menjadi Kepala Dinas di Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, sebelum menjabat di Kabupaten Garut, beliau juga sebagai Direktur di RSU di Kabupaten Garut. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan 10 menit waktunya Pak Maskud untuk menyampaikan, dan memperkenalkan Melani kepada kita semua. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Ibu Dirjen dan semua yang hadir pada acara hari ini, karena waktu sedikit, kami langsung saja menyampaikan pengalaman kami di Garut tentang penanganan masalah stunting ini. Jadi sebenarnya Garut itu cukup besar ya, ada sekitar 2,7 juta penduduk dengan Kecamatan 42 dengan desa 442 ya. Dan juga puskesmas ada kurang lebih 67 puskesmas. Jadi cukup besar dengan medan yang cukup berat juga. Nah, untuk itu kami juga dalam menangani stunting ini kami juga mempunyai pendekatan supaya ini bisa lebih efektif dengan kondisi penduduk dan juga kondisi geografis yang cukup berat. Kita tahu bahwa sesuai dengan arahan Ibu Dirjen ya, bahwa stunting itu kan sebenarnya akibat dari permasalahan gizi, penyakit penyerta dan juga stimulasi. Kira-kira inilah yang menyebabkan timbulnya stunting. Sehingga dengan problem ini kami berusaha untuk menyederhanakan program-program di Garut sehingga bisa terlaksana dengan baik. Seperti arahan Ibu Dirjen kemarin waktu ke Garut bahwa coba gunakan suatu gerakan program yang sederhana dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu kami dalam menangani stunting ini kami membuat program 3 ya, ada program TOS, ada program Melani, dan juga ada program Desa Sehat. Ini semuanya menjadi gerakan di Garut sehingga mudah-mudahan stunting ini bisa cukup turun. Dan juga di Garut ini kan sebenarnya cukup tinggi Bu ya, ada sekitar 35,2% berdasarkan dari SSI tahun 2021. Ini cukup berat sehingga Pak Bupati betul-betul konsen bagaimana usaha kita untuk berusaha menurunkan masalah ini. Sehingga dan saat ini dari hasil SSI tahun 2022 kemarin ya, ada sekitar 23,6. Jadi alhamdulillah dengan gerakan yang kami usahakan ini sudah cukup turun sebesar 11,6%. Nah inilah sehingga ini akan kami usahakan. Nanti kami ingin berbagi tetap gimana gerakan-gerakan yang kami usahakan. Yang pertama kami program kegiatan TOS. Ya. Jadi intinya TOS ini adalah berusaha mencari by name, by address dengan data real di lapangan semua balita yang di Garut. Harapannya setelah kita cari, kita intervensi dan kita coba usahakan sehingga mudah-mudahan secara real Garut ini berubah dari yang cukup besar menjadi berkurang stuntingnya. Kalau nggak ada gerakan seperti ini mungkin kita takutnya tidak berhasil ya menurunkan stunting ini, sehingga inilah yang kami usahakan. Kita semua ada gerakan langsung dipimpin oleh Pak Bupati dengan mengumpulkan Bapak Ibu Camat, Program Pimcam dan semuanya ini diusahakan mencari semua balita yang stunting atau semua balita di Garut ditimbang dan diidentifikasi apakah stunting atau tidak. Nah dari perimbangan itu kami akan
evaluasi dan ada sekitar ternyata dari real pengembangan di lapangan kita temukan sebesar 15,6% stunting di Garut yang data dari hasil penimbangan real gerakan penimbangan di Garut. Nah ini dari data itu sudah jelas nama-namanya dan kita intervensi. Alhamdulillah cukup berhasil dan ini cukup membantu untuk pergerakan atau usaha penanganan stunting. Jadi ini yang pertama yang perlu kami share ya, bahwa kita harus mencari mana-mana yang stunting dan kita identifikasi by name by address-nya, kemudian kita terus ikuti penimbangan setiap bulan dan kita ikutin dengan intervensi. Nah di sini alhamdulillah intervensinya adalah intervensi pemberian PMT. Ya, jadi PMT ini tadinya kami setting dengan adanya CSR, adanya peran dari kepala desa dan juga dari kepala desa, dari tokoh masyarakat, dari Agnia, semuanya kita usahakan untuk membantu pemberian PMT balita stunting. Tapi alhamdulillah Pak Bupati langsung memberikan dana untuk memastikan semua atau balita di bawah 2 tahun kita berikan PMT berupa telur dan susu yang sudah direkomendasi. Nah, melihat data ini sudah cukup berhasil, maka kita dan polanya juga cukup baik, ya, sederhana tapi langsung dipahami oleh masyarakat dan dilaksanakan serius di lapangan, maka kami lanjutkan dengan tahun ini dengan program Melani. Ya. Nah, alhamdulillah sebenarnya kami sudah merencanakan ya, program Melani ini sebelum tahun 2023 ya. Karena kami menyadari bahwa saat ini kami cukup berhasil lah ya, cukup baik untuk usaha menangani balita-balita yang stunting. Nah, masalahnya kita juga belum tahu bagaimana apakah Garut ini masih banyak produksi stunting yang baru. Ya, jadi kita usahakan adanya zero newborn stunting. Jadi artinya kami sudah berpikir bahwa kita jangan sampai ada stunting yang baru. Nah, kira-kira program apa yang kita usahakan? Kami sudah menyadari adalah ini yang paling strategis adalah program masalah rematri dan juga ibu hamil. Dan juga alhamdulillah juga sekali lagi ternyata program ini sama ya yang disampaikan oleh Bu Dirjen bahwa kita sudah masuk ke paket layanan ibu hamil dan juga dengan aksi bergizi tadi. Nah, ini nanti kita akan kuatkan lagi sekali lagi agar ini betul-betul dilaksanakan di Garut. Ya. Jadi artinya sederhana, dipahami dan harus dilaksanakan dengan serius. Inilah kuncinya. Kalau hanya sekedar program, kemudian kita tidak serius, takutnya nanti hanya sekedar angka-angka saja. Nah, untuk itu program Melani ini kami sesuaikan dengan program Kemenkes ya. Jadi ketika ada Garut sebagai percontohan untuk pelaksanaan program Melani sebagai launching ya, maka kami langsung ini kami anggap sebagai gerakan di Garut untuk dilaksanakan secara serius ya, dengan tambahan satu lagi gerakan bersalin di Fasiankes. Jadi pertama kita pastikan ya, jadi kita akan nanti pertama kita akan mengadakan kick off ya, kick off ini sudah kemarin sudah Pak Bupati, tapi karena beliau sakit diganti oleh Pak Sekda karena Pak Wakil keluar kota ke daerah oleh Pak Sekda dengan menyatakan kick off gerakan Melani dan Desa Sehat. Ya. Jadi Melani ini kami undang semua. Ini kuncinya ya. Kuncinya mengundang dari semua stakeholder dari mulai Pak Camat, kepala desa, organisasi terkait, ya. Kemudian juga para bidan, tenaga gizi kita undang semuanya, kita apelkan langsung mendapat arahan oleh pimpinan. Nah inilah yang kami usahakan dan nanti kami pastikan bahwa semua ibu hamil harus didata dengan baik, harus masuk ke EcoHot. Kemudian dipastikan juga bahwa ibu hamil ini harus bisa kontrol 6 kali dan juga dipastikan bahwa ibu hamil ini harus mendapatkan pemeriksaan USG dan dokter. Nah alhamdulillah di Garut kami sudah pastikan bahwa
hampir semua puskesmas di Garut sudah punya USG dan kami sudah menyelenggarakan pelatihan khusus USG untuk semua dokter di Garut selama 2 kali. Insya Allah semua dokter di Garut di puskesmas sudah mampu minimal untuk melihat atau membaca USG ini. Nah, kemudian ini waktunya Bapak ya. Sesuai dengan gizi kita coba betul-betul evaluasi terus ya. Nah, yang terakhir ya, karena ini waktu mepet, kami usul bahwa evaluasi ini harus melibatkan pimpinan. Jadi monefnya ini harus melibatkan pimpinan. Jadi Pak Bupati harus betul ikut memonef kinerja dari pelaksanaan Melani ini. Jadi nanti yang terlibat bukan hanya puskesmas, tapi Pak Camat dengan Perkompimsamnya dari Pak Kapolsek dan Pak Danramil, inilah yang membantu puskesmas untuk betul-betul mencari ibu hamil dan juga betul-betul menandai ibu-ibu hamil yang kurang yang resiko tinggi dengan bendera ya, sehingga ini menjadi kerja bersama antara tim kesehatan, tim puskesmas, tim nakes dengan teman-teman di kecamatan, di desa dan juga semua di lingkup kecamatan. Ini harus kita pastikan karena kalau kita nggak usahakan ini, saya yakin bebannya di teman-teman di puskesmas. Nah, ini kalau Pak Bupati melihat angka-angkanya dan nanti ada satu kecamatan yang kurang baik dan disentil oleh Pak Bupati, saya yakin Pak Camat ini akan ikut membantu puskesmas agar hanya melaksanakan sesuai dengan target yang ada. Jadi inilah yang kami usahakan di Garut, sehingga usaha kami adalah, keinginan kami adalah memastikan 5 program Melani ini dilaksanakan dengan serius dan dengan hati lah ya, dengan semangat dan juga dengan fokus kepada output. Mudah-mudahan AKI, AKB, dan stunting di Garut ini bisa betul-betul berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Maskut. Pas sekali waktunya 10 menit. Mohon perkenan Pak Dr. Maskut untuk menunggu kembali bersama dengan Pak Dr. Hakam. Masih ada satu lagi narasumber yang akan menyampaikan praktik baik yang juga sudah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sumedang. Saya ingin menyapa dulu Pak Dadang Sulaiman. Selamat pagi Pak Dadang, bertemu lagi. Selamat pagi Wilujeng Enjing Bu Yuni ya. Iya Pak, selamat pagi. Nah Bapak Ibu sekalian yang satu ini nih Sumedang sudah tenar ya, sudah cukup terkenal karena sampai ke Pak Presiden kemarin simpatinya namanya. Kita akan menyimak bersama sharing dari Pak Dadang terkait dengan stunting dan upaya Sumedang Sakti. Ini mohon maaf kalau saya salah nyebut bahasa Sundanya, tapi mudah-mudahan betul. Saktinya itu Surti Keur Ngabakti Ka Sumedang Simpati. Mudah-mudahan benar. Alhamdulillah betul Pak. Nanti saya cari tahu artinya atau Pak Dadang nanti bisa sampaikan artinya. Baik, sebelum Pak Dadang menyampaikan paparannya, izinkan saya kembali membacakan biodata dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ini, Pak Dadang Sulaiman Esos Mkes. Pak Dadang menyelesaikan pendidikannya S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Kemudian saat ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tentunya, dan sebelumnya Pak Dadang ini sempat menjadi Sekretaris Dinas Perumahan di kawasan pemukiman dan pertanahan, kemudian Inspektur Pembantu Wilayah 1, Kepala Bidang P2P, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dan tentunya masih banyak lagi sampai pengalaman sebagai dosen di Akademi Perawat Sumedang, dan seterusnya banyak sekali pengalaman dalam jabatan yang pernah dilaksanakan oleh Pak Dadang ini. Dan pada saat ini kita bersama akan segera menyimak dalam 10 menit ke depan terkait dengan stunting dan upaya Sumedang Sakti dari Pak Kepala Dinas Kabupaten Sumedang. Dan Bapak Ibu sekalian, sambil kita menyimak, barangkali masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas dari Kota Semarang dan Kabupaten Garut, kami persilahkan kembali menyampaikan pertanyaannya di chatroom yang akan coba kita sampaikan nanti dan kita bahas bersama selama 15 menit ke depan setelah selesai dari Sumedang. Silakan Pak Dadang, waktunya kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mbak Yuni, pada Pak Menkes, Bu Dirjen, Bu Kepala Badan yang telah memberikan kesempatan pada saya. Dan izin saya share screen. Apakah sudah terlihat, Mbak Yuni? Ya, sudah terlihat Pak. Mohon dapat di slide di slideshow Pak. Ya. Ya, sudah Pak. Baik, stunting dan upaya Sumedang Sakti menuju ke Sumedang Simpati tahun 2023. Izin saya sampaikan, kami punya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan SDM di Dinas Kesehatan. Seperti ini, ya, jadi ada sekitar 5, termasuk yang poin 5 adalah masih rendahnya kreativitas dan inovasi. Nah, kemudian apa yang kami lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan komitmen, meningkatkan kekompakan, dan secara bertahap meningkatkan kompetensi. Nah, sehingga inilah yang diarahkan oleh Bapak Bupati kami, bagaimana kami harus inovatif, merubah mindset, kemudian masuk kepada budaya kerja baru. Kenapa saya menyampaikan 3 slide ini? Karena untuk merubah, termasuk di dalamnya stunting, itu yang paling penting yang pertama adalah mindset. Dan mindsetnya itu mindset kita sendiri di Dinas Kesehatan, dan lebih jauh lagi adalah mindset seluruh SKPD dan termasuk nanti adalah ke masyarakat kita. Nah, ini juga sejalan dengan sinergi pusat dan daerah yang disampaikan oleh Presiden kita, harus merubah paradigma pemecahan masalah. Nah, kemudian juga poin yang ini sangat luar biasa, bagaimana birokrasi harus memberikan pelayanan pada rakyat kita. Nah, ini kita masuk ke Sumedang, ada empat hal yang terkait dengan stunting di kabupaten kami. Yang pertama, ini berbeda mungkin dengan Garut dan Semarang tadi ya. Jadi Sumedang pernah bersedih karena kita menjadi piloting 100 kabupaten stunting tertinggi di Indonesia tahun 2018. Kemudian target stunting, kita punya target stunting progresif tahun 2023 di tingkat kabupaten itu 9%. Kemudian pandemi COVID yang mengharuskan adanya digitalisasi untuk penurunan stunting. Jadi ada upaya-upaya selain yang biasa-biasa, karena kami punya target yang masif. Kemudian kita punya MOU dengan 7 atau 8 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumedang dan di Jawa Barat. Nah, ini gambaran Kabupaten Sumedang. Yang pertama, before-nya kami kapasitas birokrasi yang masih rendah tahun 2018. Kemudian indeks SPBE kami 2,48, stunting kami 32,20, ini data Riskesdas. Kemudian investasi yang rendah dan sebagainya. Kemudian afternya, alhamdulillah kapasitas birokrasi pemerintahan kami baik, tingkat kesejahteraan juga membaik dan sebagainya. Nah, cuma stunting untuk SSGI di Kabupaten Sumedang berbeda dengan 2 kabupaten tadi. Kami menurut SSGI 27,6, kemudian menurut bulan perlindungan balita kami di angka 8,27. Insya Allah saya nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk menjawab itu, kami di Dinas Kesehatan tentunya harus berpikir keras, dan inilah framework transformasi kesehatan di kabupaten kami. Saya ingin gambarkan sedikit, ada 3 tantangan yang luar biasa yang dihadapi di Sumedang. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah fixed mindset. Mindset yang yang ego sektoral, mindset yang silo, itu yang terjadi. Sehingga kita akan sulit untuk merubah apa yang harus kita targetkan. Kemudian yang kedua, kita masih berhadapan dengan transisi epidemiologi, triple burden disease. Di Sumedang penyakit menular masih belum terselesaikan, kemudian juga muncul penyakit tidak menular yang menjadi penyebab tertinggi kematian, penyakit jantung, ya, kemudian penyakit hipertensi, kemudian kanker. Nah, ini menjadi permasalahan. Selain itu juga ternyata muncullah wabah dari mulai di Sumedang awal COVID, satu pasien pertama di tahun 2020 bulan Maret.
Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita berada di satu era disruption, satu era yang bagaimana kita harus mewaspadai era ini karena semua terjadi perubahan dan semua itu menjadi sulit untuk dirubah karena banyak ketidakpastian, ya, banyak sesuatu yang tidak kita pahami, dan inilah yang menjadi tantangan terbesar Sumedang. Oleh karena itu, Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan kami punya 4 strategi untuk memecahkan itu, termasuk di dalamnya stunting. Yang pertama adalah peningkatan komitmen, kemudian penguatan pelayanan mulai dari keluarga, digitalisasi, dan yang ketiga adalah M1F. Nah, ini berkaitan dengan data yang ada. Sumedang termasuk 100 lokus prioritas nasional penurunan stunting dengan 10 desa lokus. Nah, kemudian disposisi dari Sekretaris Daerah untuk Kepala Dinas Kesehatan ditindaklanjuti. Kemudian kami mencoba meresponnya dengan, mohon maaf, sebelum kami respon, ini juga kondisi di Sumedang. Prevalensi anemia remaja putri sekolah berdasarkan hasil penelitian dari program BISA, Nutrition International di tahun 2020, kami sangat sedih pada saat itu karena 82,6% Kabupaten Sumedang remaja putrinya adalah anemia. Nah, untuk menjawab itu, maka yang kami lakukan adalah bagaimana kami merespon khususnya stunting ini, sehingga stunting masuk dalam range Rakista di 2018-2023, kemudian adaptasi untuk penetapan stunting ini menjadi target masuk di RJPMD 2018-2023. Nah, sehingga secara kebijakan kami sudah berada dalam satu kebijakan dan ini yang harus dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Nah, ini proses percepatan penurunan stunting di kabupaten kami, mulai dari saya membuat policy brief, kemudian FGD yang kami lakukan secara terus-menerus, sehingga muncullah regulasi intervensi stunting terintegrasi melalui Perbuk nomor 22 tahun 2019. Kami terus berproses, termasuk diantaranya dengan program BISA, yaitu membuat strategi komunikasi perubahan perilaku cegah stunting, kemudian monitor integratif di OPD, kemudian orientasi konvergensi dan sebagainya, sehingga akhirnya di akhir 2020, awal 2020 sampai dengan akhir 2022, luar biasa sekitar 56 sampai 58 penghargaan didapatkan Kabupaten Sumedang, termasuk 6 diantaranya adalah untuk penanganan stunting terintegrasi di kabupaten kota di Indonesia dan di Jawa Barat. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kami lakukan sebetulnya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan efektif, termasuk salah satunya adalah dengan Universitas dan Telkom Indonesia. Nah, dari kerjasama ini muncullah satu platform yang kami beri nama platform Simpati, ya. Jadi sistem informasi pencegahan stunting terintegrasi. Di platform ini ada beberapa hal yang fitur-fitur yang ada. Di antaranya adalah fitur yang bisa dilihat oleh Posyandu, kemudian kader KPM, kemudian di desa, puskesmas, kemudian kecamatan, dan ada fitur eksekutif di mana Pak Bupati dan jajaran seluruh SKPD itu bisa melihat fitur itu. Tujuannya apa? Satu, menyediakan data balita dengan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting, menyediakan bahan pengambilan kebijakan, mengukur efektivitas kinerja program, dan media pembelajaran tentang penurunan stunting. Ini fiturnya sudah saya sampaikan tadi. Siapa usernya tadi, kader pembangunan manusia, pemerintah desa, dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah proses bisnis dari aplikasi kami. Jadi semua posyandu, ada 1.704 posyandu, melakukan penimbangan pada balita kami, dan perlu kami sampaikan seluruh balita kami sudah kami timbang. Kemudian ada kader KPM, kemudian data yang sudah didapatkan di masing-masing posyandu itu kemudian diinput ke e-Simpati, ya. Kemudian untuk quality control-nya, data yang sudah diinput diverifikasi data oleh puskesmas, dan ketika sudah diverifikasi maka data tersebut masuk ke dashboard. Dan terkait dengan strategi untuk yang sifatnya sensitif, maka kami juga masukkan sesuai dengan Perpres yang sudah ada,
yaitu dinas-dinas yang terkait dalam penurunan stunting. Kemudian KPD itu memasukkan cakupan program 20 indikator utama, kemudian masuk ke e-simpati, dan ini untuk quality control-nya diverifikasi oleh Bapeda. Nah, kemudian rekomendasi per desa oleh kecamatan, kemudian masuk ke dalam dashboard. Nah, sehingga informasi analisis cakupan layanan program itu nanti ada merah, orange, kuning, dan hijau, rekomendasi detail per desa. Nah, setelah itu baru stakeholder, siapapun bisa melihat sesuai dengan tentunya keamanan data yang diperbolehkan. Nah, ini nilai kebaikan dari aplikasi kami, sistemnya terintegrasi, dibangun dengan pendekatan pentahelix, kemudian datanya real time. Kemudian yang terakhir adalah sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, ini peran aplikasi kami terkait dengan 8 aksi konvergensi, dari mulai aplikasi simpati menyediakan data prevalensi, aplikasi simpati memberikan informasi tentang permasalahan, memberikan informasi tentang wilayah prioritas, sampai dengan yang terakhir adalah memberikan informasi tentang pengaruh intervensi program terhadap capaian prevalensi stunting. Nah, ini dampak yang kami dapatkan. Nah, ini ada dampak prevalensinya, kemudian dampak efektivitas programnya, dampak manajemen datanya. Kalau dilihat dari ketiga halnya ini adalah ada penurunan kecuali prevalensi stunting. Tapi saya nanti akan sampaikan terkait dengan peningkatan prevalensi stunting dari yang dikeluarkan dari SSGI. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hasil survei tentang prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang. Tahun 2013 kami sangat tinggi, 41,1. Tahun 2018 32,2, 2019 24,43, 2020 tidak dilakukan, kemudian 2021 di angka 22%. Nah, kami punya pembanding di tahun 2021 karena ada yang melakukan survei, yaitu dari Nutrition International. Pak Dadang, mohon perkenan 2 menit lagi waktunya. Ya, angkanya 17,5, kemudian tahun 2022 ini angkanya 27,6 SSGI. Kemudian kita verifikasi dengan sampel yang sama, hasil kami adalah di angka 21,48. Nah, ini kenapa ada perbedaan antara SSGI dengan hasil verifikasi kita? Ternyata 69% sampel SSGI itu pada balita usia di atas 24 bulan. Nah, ini kami ingin sampaikan, ini data BPB kami, EPPGBM, 12,5, 10,9, dan terakhir 8,27. Nah, ini gambaran tentang stunting di kabupaten kami. Intervensi stunting fokus pada perilaku pengasuhan keluarga pasca lepas dari usia baduta. Karena yang naik itu tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabadan sama Ibu Dirjen, di Sumedang juga di angka 12 sampai 59 bulan. Nah, ini ya. Jadi oleh karena itu kalau melihat hasil seperti ini, diarahkan pada pemilihan gizi seimbang karena harus ada akses untuk, karena pada usia-usia segini itu kadang-kadang kita sudah kunjungan mereka ke posyandu juga sudah sedikit longgar. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah, nah ini hal sebagai berikut ya. Contohnya tidak hanya memperhatikan baduta, tapi juga setelah baduta atau dihilir di hulu, maka kita harus harus memikirkan di hilirnya kondisi berat badan tidak naik banyak terjadi pada usia 1 tahun dan secara umum di atas 2 tahun, sehingga penguatan intervensi dari pendidikan anak usia dini, kemudian PKK dan BKB ini penting dilakukan dari data ini. Nah, kalau kita lihat dari data ini, Kabupaten Sumedang itu untuk 0 sampai 6 bulannya itu menurun Bapak sekalian. Jadi 5,1 ke 2,8. Dari 6 sampai 11 bulannya dari 4,3 turun ke 3,1. Artinya apa? Artinya bahwa Kabupaten Sumedang menuju zero new stunting, penyelamatan 1000 HPK intervensi pada kelompok remaja putri telah terjadi penurunan di desa-desa lokus stunting di Kabupaten Sumedang. Sehingga Sumedang telah menuju zero new stunting. Jadi ketika tadi berbicara 0 sampai 59 bulan, data surveinya di angka 26,7. Tapi ketika lihat kita secara proporsional, ternyata Kabupaten Sumedang yang tingginya itu adalah usia di atas 24 bulan
ke atas seperti itu. Nah ini juga saya ingin menyampaikan sedikit informasi sebelum adanya tadi alat pemeriksaan HB yang diberikan oleh Kemenkes ya, kami telah memeriksa 2351 orang remaja putri kita periksa, kemudian 213 orang diantaranya anemia. Jadi menurun drastis dari tadi 82 sekian persen, sekarang menjadi di bawah 10%. Nah ini juga kami sangat bangga dengan data di kabupaten kami, IPM kami meningkat, usia harapan hidup kami juga meningkat, kemudian indikator-indikator juga meningkat. Nah ini terakhir barangkali apa sih yang menyebabkan kita menjadi bisa menurun ya, khususnya untuk Baduta di Kabupaten Sumedang. Yang pertama adalah dengan menggunakan transformasi digital ini, pengukuran stunting dilakukan sebelumnya itu hanya dilakukan beberapa wilayah. Kemudian setelahnya pengukuran stunting dilakukan di seluruh wilayah terhadap seluruh balita. Kemudian alat pengukuran dulunya tidak terstandar. Pak Menkes memberikan alat pada kita semuanya, sehingga alat pengukuran sudah terstandar. Kemudian dulu intervensinya hanya spesifik, dinas kesehatan semuanya. Nah sekarang intervensinya sudah spesifik dan sensitif. Kemudian dulu belum ada konvergensi, sekarang sudah ada konvergensi. Dulu manual, sekarang sudah digital. Dulu belum ada audit kasus stunting, sekarang sudah audit. Bahkan di Kabupaten Sumedang sekarang sudah ada penetapan rujukan stunting pada rumah sakit kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa data-data yang real di Kabupaten Sumedang, data dari hasil survei seperti ini, kemudian kenapa ada 2, kami melakukan verifikasi terhadap data itu, kemudian kami menelaah lebih dalam lagi terhadap data-data ya. Ternyata stunting Baduta Sumedang itu ternyata menurun dengan sangat baik, artinya kita sudah bisa membuat strategi penurunan stunting di Baduta, tapi kita evaluasi untuk penanganan kita pada bayi setelah 1 tahun ke atas. Nah inilah yang terutama yang 2 tahun ke atas yang kadang-kadang kita terlupakan, dan tentunya di waktu yang akan datang kita akan evaluasi dan kita tingkatkan, terutama berkaitan dengan pola asuh dalam memberikan makanan gizi yang seimbang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dadang atas penyampaiannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah ketiga narasumber kita. Kalau tadi Kota Semarang punya Pelangi Nusantara, kemudian dari Kabupaten Garut punya Melani dengan harapan zero newborn stunting untuk pelaksanaan Melani dengan ANC 6 kali, termasuk USG-nya 2 kali. Kemudian ada memperhatikan asupan gizi ibu hamil, kemudian tablet tambah darah, kelas ibu hamil, dan bersalin wajib di Fasiankes. Kemudian Sumedang punya Simpati, Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Nah, yang sudah mencakup 8 aksi konvergensi, dan terlihat tadi kalau kita lihat timeline-nya memang bukan sebuah proses yang instan ya Bapak Ibu, melainkan sebuah proses yang memang butuh komitmen dan konsisten, karena mulai dari 2018 dibangun, 2019 dan sampai saat ini, sehingga kemudian pada akhirnya sampai di tingkat masyarakat mulai dari ibu kader kemudian bisa memanfaatkan sistem informasi ini untuk kemudian juga dimanfaatkan oleh level yang lebih di atasnya untuk upaya percepatan penurunan stunting yang lebih terintegrasi. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak dari kabupaten dan kota, Bapak Kadinkes yang sudah menyampaikan paparannya. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ada cukup banyak pertanyaan, namun memang waktu kita hanya 15 menit saja untuk pertanyaan. Jadi saya akan coba melihat beberapa pertanyaan yang memang satu tipe akan saya jadikan satu pertanyaan ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama saya akan ke Semarang dulu dengan Dr. Hakam. Dr. Hakam, ini ada 3 pertanyaan. Perlu saya bacakan satu persatu atau sekaligus 3, dokter? 3 aja sekalian, Mbak.
Kalian baik. Yang pertama dari Prof. Damayanti. Selamat siang, Prof. Prof. Damayanti bertanya kepada Dr. Hakam terkait dengan angka stunting di Semarang yang turun cukup banyak dalam berapa lama turun 17% tersebut dan bagaimana kemudian intervensi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ya pertanyaan kedua saya wrapping dari pertanyaan sepupunya Semarang dari Kabupaten Jepara, kemudian dari Ibu Endang Nur. Pertanyaannya semirip ya. Jadi izin bertanya bagaimana kiat-kiat mengharmonisasi peran dari lintas program karena Semarang keren sekali intervensi spesifik dan sensitifnya bisa berkolaborasi dengan baik. Mohon dapat di-share sebagai role model bagaimana kuncinya untuk kolaborasi dari intervensi spesifik dan sensitif ini. Kemudian yang ketiga dari kembali dari saudara sepupu di Dinas Kesehatan Kudus ya Jawa Tengah dari terkait dengan daycare-nya, kemudian untuk pembangunan dan pembiayaannya serta pelaksanaannya secara garis besarnya seperti apa untuk Pelangi Nusantara ini. Itu dulu dokter silahkan. Terima kasih Prof. Damayanti. Jadi memang kalau yang untuk 17% memang 2 tahun, Prof. Kalau yang khusus untuk di 2022, angka kita turun kurang lebih antara 10,3%. Yang tadinya 21, kemudian di akhir 2022, angka kita ada di 10,4. Kalau sampai kemudian 17 yang disampaikan sama Prof. Damayanti tadi, itu penurunan 2 tahun. Kemudian intervensinya untuk kegiatan yang kita lakukan, dua-duanya kita lakukan, baik itu untuk atau bahkan mulai dari remaja, kemudian kelas catin, itu masih kita lakukan terus. Kemudian pada saat hamil pun pendampingan oleh teman-teman dari puskesmas. Kemudian apalagi nanti di 2023 ini, Prof, kita sudah mempunyai peta kerentanan untuk bumilkek, anemi, itu mudah kita petakan. Maka intervensinya yang petanya merah, pasti saya minta kepada teman-teman untuk seminggu sekali untuk mengadakan kelas ibu hamil. Tetapi yang normal, mereka 1 bulan sekali untuk melakukan kelas ibu hamil. Kemudian begitu dia sudah lahir, maka balitanya kita ikuti yang resiko stunting dilakukan oleh teman-teman di Disdaluk dan OPD yang lain. Kemudian yang sudah stunting atau yang underweight, kemudian ghosting, apalagi yang gizi buruk, itu memang kita lakukan tata laksana diberikan PMT 3 kali tadi dengan dana dari APBD di 2022 itu ada sekitar 6,4 M yang kita berikan untuk PMT dan susu untuk balita stunting tadi. Jadi semuanya balita stunting di 2022 itu kita intervensi, termasuk ada kegiatan untuk bumilkek, anemi itu juga kita intervensi melalui kegiatan kelas ibu hamil tadi. Jadi di kelas ibu hamil tadi tidak hanya kelas ibu hamil saja, tetapi ada pemberian PMT, kemudian dilatih bagaimana memasak yang bergizi atau ada cooking class. Kemudian di Jepara, dari Jepara sekaligus di Kudus, yang dari teman-teman dari Kudus, data yang tadi saya sampaikan tadi adalah data dinamis yang diinput oleh teman-teman puskesmas. Maka peta kerentanan itu pasti akan berbeda, akan berubah warna. Yang ini kita tampilkan setiap bulan, di awal bulan terutama di saat acara TEPRA, di mana mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekda, asisten, kepala OPD, camat, lurah, teman-teman OPD semuanya mengikuti. Sehingga kalau misalnya dari sisi sensitifnya itu tadi angkanya jelek banget, itu pasti akan kelihatan ada di kelurahan mana, ada di kecamatan mana, itu pasti akan menjadi poin tersendiri fokus dari Bu Wali Kota untuk bisa untuk penekanan di lurahnya ataupun di camatnya. Maka harapannya kalau memang dilakukan di TEPRA itu ada sekaligus timing yang tepat untuk kita sampaikan ke mereka. Dan yang terakhir, daycare ini kita upayakan. Sebetulnya daycare ini adalah kita copy paste dari Pelangi Nusantara yang
memang kita peruntukkan untuk kegiatan untuk balita gizi buruk di Pelangi Nusantara, sehingga di 2022 kegiatan kita itu untuk penanganan stunting itu adalah dengan pemberian PMT yang diberikan oleh ibu-ibu kader. Nah, itu kita kan sudah evaluasi nih di 2022, sehingga ada juga yang satu adalah misalnya dari sisi keuangan yang tidak mampu, pola asuh yang salah, kemudian dari gizinya yang diberikan itu tidak sesuai dengan ketentuan atau empasinya itu tidak bisa kuat. Ini yang kemudian kita bikin daycare yang kita peruntukkan untuk balita-balita yang stunting, underweight, wasting, terutama yang orang tuanya mungkin dia ditinggal, tidak ada yang ngasuh, masuk dalam DTKS, dan biayanya dari APBD. Yang menyiapkan APBD, tempatnya di mana? Bisa di Pustu atau di rumah dinas Pak Lurah, rumah dinasnya di Puskesmas, atau yang kira-kira ada yang bisa menghibahkan tempatnya untuk kegiatan daycare. Termasuk isinya daycare itu kita siapkan. Siapa yang menyiapkan? Dana dari APBD. Kemudian kegiatannya bagaimana? Yang tadi ada full day dari mulai jam 7 sampai jam 5. Ada yang nantinya ada waktu-waktunya sudah kita sudah kita setting. Ada yang half day yang sampai jam 12. Semuanya kita sesuaikan dengan jamnya dia bubuk, jamnya dia mimik susu, semuanya kita sudah buat schedule seperti itu. Demikian teman-teman dari Kudus. Terima kasih Mbak Yuni. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Hakam atas jawaban yang diberikan. Jadi memang terlihat sangat terintegrasi, dan integrasi itu menjadi sangat penting untuk kemudian seperti Kota Semarang bisa bertransformasi dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Selanjutnya saya izin beralih dulu, sepertinya masih ada juga pertanyaan untuk Dr. Hakam, tapi saya akan coba beralih ke Garut terlebih dahulu. Dari Bapak atau Ibu Nurzami, pertanyaannya Pak Dr. Maskut, bagaimana kalau ibu hamilnya ada yang tidak mampu, kemudian domisilinya di Garut, namun bukan ber-KTP Garut. Apakah kalau di Garut bisa juga didaftarkan JKN dengan APBD atau APBN? Bagaimana kemudian ini bisa kalau ada tantangan seperti ini kemudian bisa ditangani supaya Melaninya bisa berjalan dengan baik. Silakan Pak Dr. Maskut. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sebenarnya untuk program Melani ini kami ingin memastikan bahwa karena medannya juga cukup berat dan juga cuma produknya cukup banyak, semua ibu hamil ini kita usahakan penanganan yang baik. Nah, termasuk juga problemnya adalah masalah ibu hamil yang tidak mampu ya, yang sekarang kan jam persal tidak ada atau langsung masuk ke BPJS. Nah, makanya kami di Garut sebenarnya mempunyai beberapa program untuk ini. Pertama, kita pastikan ibu hamil ini harus mempunyai asuransi atau BPJS. Nah, bagi yang belum, nanti kita lihat masalahnya apa. Apakah masalahnya karena aktivasinya kurang pas, NIK-nya kurang bagus, kita bantu. Atau kalau misalnya dia tidak punya BPJS, atau dia punya BPJS misalnya belum membayar melunasi, kita bantu juga. Juga kalau misalnya dia tidak mampu sama sekali, nah kita masukkan ke BPJS karena BPJS daerah ya. Jadi ada masukan ke BPJS pusat kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kita masukkan ke BPJS daerah karena anggaran cukup besar. Dan juga di samping BPJS daerah ternyata di lapangan juga masih ada yang kelewat. Ini kita siapkan yang namanya program Lapat Ruhama. Lapat Ruhama itu artinya semua masyarakat Garut tidak boleh ada yang tidak bisa berobat gara-gara tidak punya uang. Jadi kalau tidak punya uang ya pemerintah yang menyiapkan anggaran, nanti setelah kita tolong dengan anggaran Lapat Ruhama, nanti dia masukkan ke BPJS. Jadi semua masyarakat Garut seperti itu. Nah, untuk masyarakat di luar masyarakat Garut, ya tentunya nanti kita koordinasi dengan daerah asal ya, karena ini cakupannya targetnya di daerah asal. Kita layani seperti biasa, tapi kita koordinasikan dengan daerah yang samping kita. Mungkin seperti itu. Ya,
Baik, terima kasih Pak Dr. Maskut. Jadi pada intinya tentunya akan dikoordinasikan untuk yang di luar Garut, namun yang di dalam di masyarakat Garutnya itu sendiri dipastikan apapun kondisinya dipastikan harus bisa berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, saya beralih dulu kemudian ke Sumedang. Pak Dadang, izin ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Faisal Gozali dari sepupunya juga di Kabupaten Bandung. Bagaimana cara mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Simpati di Sumedang? Dan saat ini kan ada pendataan pelaporan gizi menggunakan EPPGBM. Jadi mungkin maksudnya apakah sinkronisasinya seperti apa? Apakah memang sudah sinkron antara Simpati dengan EPPGBM? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Prof. Damayanti terkait dengan stunting SSGI di SSGI untuk Sumedang 27%, tetapi ada angka 8%, maka kemudian intervensi apa yang sebetulnya dilakukan pada anak-anak stunting di Sumedang? Silakan Pak Dadang. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, aplikasi ini memiliki 3 atau 4 hal ya, yang punya nilai pembaruan begitu. Yang pertama adalah sistemnya terintegrasi. Artinya yang input bulan penimbangan balita itu adalah kader menginput ke e-simpati. Kemudian e-simpati itu sudah berising dengan EPPGBM, Pak. Jadi 1 kali input kita sudah bisa ekspor ke EPPGBM. Itu yang regulernya. Kemudian yang periodiknya tentunya ini juga sudah otomatis dengan EPPGBM, sehingga ini sangat memudahkan, khususnya apa yang sudah disampaikan yang terhormat oleh Dr. Hakam kami, Dr. Hakam tadi. Ini kalau di Sumedang sudah masuk dalam aplikasi yang kami miliki. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya ingin menyampaikan pada Prof tadi, data SSGI untuk tahun 2022 adalah 27,6, Prof. Kemudian data 8,27 itu adalah data hasil penimbangan balita kami dengan pada saat bulan penimbangan balita. Sehingga ini tidak tidak otomatis langsung sama. Tapi kemudian saya menyampaikan di slide saya tadi yang 27,6, kemudian kami coba hitung ulang dengan sampel yang sama sesuai dengan sampel SSGI, angkanya di 21,48, Prof. Nah, kemudian tadi pertanyaannya bagaimana caranya Kabupaten Sumedang bisa upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting itu, dari mulai kita mendapatkan data yang valid. Jadi kami di Kabupaten Sumedang itu mengetahui dari aplikasi kami, Baini by Ades, di desa mana, di RW mana, di RT mana, balita yang stunting. Kemudian setelah itu, kami juga perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, kami juga mempunyai aplikasi e-sakit desa. E-sakit desa itu bahwa di tiap desa, setiap kepala desa itu memiliki 3 indikator kinerja, yang salah satu indikator kinerjanya adalah menurunkan stunting. Nah, oleh karena itu, balita yang stunting yang ada di satu desa, maka untuk penanganan yang sensitifnya tentunya oleh jajaran kami Dinas Kesehatan, kemudian untuk anggaran dan sebagainya ini berbagi antara anggaran dari APBN, kemudian dari APBD kabupaten, kemudian yang terakhir adalah dari dana desa. Nah, itulah yang yang terjadi, dan ini semuanya dipantik karena kami memiliki data yang real di tiap desanya. Nah, kemudian yang selanjutnya data ini juga sangat menarik untuk dijadikan data untuk misalkan dalam konvergensi itu ada bagaimana kita kepala desa, kemudian camat, kemudian kepala dinas kesehatan dan pimpinan di kabupaten kota memiliki data yang konkret untuk melakukan rembuk stunting itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu contohnya misalkan kami bisa mengetahui by address apakah yang stunting di desa X itu permasalahannya apa. Misalkan tidak memiliki BPJS, kami bisa tahu dari data itu. Dan yang kami lakukan adalah bagaimana bekerja sama dengan dinas sosial untuk menganalisa data itu, dan ketika ternyata tidak memilikinya, maka kami langsung memberikan intervensi untuk memberikan BPJS kepada keluarga itu,
Nah, siapa yang mendanainya? Kami sudah bekerja sama dengan tiga pemberi dana. Yang pertama dari Basnas, kemudian yang kedua dari Bank Sumedang, yang ketiga dari BJB Cabang Sumedang. Saya kira itu yang kami lakukan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang. Ternyata memang komitmen ya sangat dibutuhkan, bahkan tidak hanya dari pemerintah daerah itu sendiri, dengan adanya peran dari CSR-nya tadi ada Basnas, ada Bank Jabar dan seterusnya. Ternyata memang itu juga yang ikut membantu upaya percepatan stunting di Sumedang. Dan kemudian tadi terjawab ya, sudah sinkron antara simpati dengan EPPGBM. Selanjutnya sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, tetapi izin saya coba menyapa Ibu Dirjen Kesmas. Apakah masih bersama kami, Bu Dirjen? Karena selain tiga narasumber tadi, ada beberapa pertanyaan juga yang ditujukan kepada Ibu Dirjen dan Ibu Kepala BKPK. Izin Bu Dirjen. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu masih bersama kami. Ada beberapa pertanyaan, izin saya membacakan. Yang pertama, terkait dengan promosi yang tadi Ibu sampaikan untuk menggencarkan protein hewani, bagaimana seharusnya trik yang dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat yang nomaden, yang berpindah-pindah, agar juga bisa terakses dengan lauk hewani setiap kali makan dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, izin boleh sekalian ya Ibu. Kemudian yang kedua, terkait dengan HB meter, Bu. HB meter di kabupaten kota, bagaimana kemudian pendistribusiannya, apakah memang masih dilakukan secara bertahap? Karena dari Ibu Hastuti di Bangka Belitung mengkonfirmasi kabupaten kota kami di Bangka Belitung belum menerima HB meter. Harapannya kami bisa mendapatkan pada tahun 2023 supaya bisa ikut melakukan screening dan berkontribusi terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama secara nomaden. Nah, ini pertanyaan yang gimana? Enggak tahu ya. Nah, kemarin sebetulnya pada saat COVID-19 ya, kita mengalami nggak semuanya mudah, organisasi rutin. Ini juga kita mengalami ada tempat-tempat di mana penerimaan itu tidak kurang baik ya. Nah, kadang-kadang kalau persoalan-persoalan perilaku seperti ini justru yang paling tahu adalah masyarakat tersebut gitu, atau tokoh masyarakat di tempat itu. Sehingga bagaimana promosi protein hewani ini seharusnya tidak seragam untuk setiap tempat, tergantung dari kebiasaan-kebiasaan di tempat-tempat tersebut. Dan sebetulnya yang paling tahu justru masyarakat di tempat tersebut. Ini bedanya intervensi-intervensi yang generik dengan intervensi perilaku. Nah, perilaku itu sangat ditentukan oleh perilaku masyarakatnya sendiri yang untuk kami di Jakarta belum tentu memahami apa yang ada di masyarakat-masyarakat tertentu. Sehingga arahan sebetulnya dan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sudah sangat banyak pengalaman untuk mengubah perilaku ini. Tentu saja yang pertama dengan memahami masyarakatnya terlebih dahulu supaya solusi paling efektif adalah solusi yang diusulkan juga oleh masyarakat tersebut. Paling sophisticated ya atau paling canggih itu kalau kita melibatkan antropolog. Nah, kalau di sana ini tadi saya pengen tahu dari mana asalnya ya. Paling bagus melibatkan tokoh masyarakat, menanyakan kepada kepala rombongannya. Tadi saya tanya apakah kita punya suku anak dalam, kita juga punya suku-suku di Mentawai. Nah, kalau punya kita bisa juga
mengetahui perilaku mereka, lalu akses-akses bagaimana. Karena sebetulnya Kementerian Sosial pun itu punya program untuk masyarakat yang nomaden seperti itu. Saya tahu sedikit di suku anak dalam ya, dalam beberapa waktu itu selalu bertemu dengan program bantuan sosial. Nah, nanti mesti dicari peluang-peluang untuk masyarakat yang seperti demikian. Tetapi tentu saja hanya bisa diketahui solusinya itu di tempat yang bersangkutan. Tapi harus melibatkan itu tadi ya, melibatkan lintas sektor, apakah ada program yang bersentuhan dengan mereka. Kemudian apakah ada kesempatan-kesempatan kita bisa memberikan pesan-pesan ini dan melalui siapa yang paling efektif. Nah, itu Bapak Ibu sebetulnya yang paling punya kesempatan untuk memunculkan solusi dan inovasi. Kemudian yang kedua, Izin Ibu, tadi dari Indragiri Hilir Bu, dari Provinsi Riau yang bertanya. Riau itu ini ya, anak dalam ya, berarti ya, di Riau. Iya, itu kalau tidak salah selalu ada ini juga kok. Para temenggungnya itu, kan kalau di anak dalam itu temenggung ya. Para temenggungnya itu sebetulnya punya kontak dengan para pendamping masyarakat adat dari Kemensos. Jadi nanti bisa dirancang bersama-sama dengan mereka. Kemudian pertanyaan dari Babel. Nah, Ibu, 12 provinsi prioritas sudah dikirim tahun lalu. 22 provinsi baru dikirim bulan ini. Nah, Babel ini tidak termasuk yang 12 ya, Mbak Yuni ya? Tidak termasuk, Oke. Ibu. Ya, jadi ini mohon maaf ya, saya tadi salah. Tetapi sebetulnya semua suplai sudah cukup. Karena kita sebetulnya menganggarkan dari tahun lalu untuk semua puskesmas, tapi ternyata yang sudah terkirim baru 12 provinsi yang prioritas stunting. 22 provinsi dikirim bulan ini, nah nanti Bu Tuti ya, Bu Tuti di Babel, nanti tolong berkoordinasi dengan Ibu PLT Gikia yang baru, Bu Lovely Daisy, saya sekaligus menyampaikan kepada Bapak Ibu. Langsung dengan Bu PLT atau dengan Mbak Yuni juga boleh. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas perkenan menjawab pertanyaan dari teman-teman di semua di Dinas Kesehatan. Kemudian mohon perkenan apakah masih ada Ibu Kepala BKPK? Sepertinya sudah tidak ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertanyaan-pertanyaan terkait SSGI akan kami kumpulkan dan kami upayakan dikirimkan ke BKPK untuk kemudian bisa dijawab kembali. Kita waktunya sudah 1 menit lagi ya, 1 menit lagi Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin hanya akan bisa menyampaikan satu pertanyaan lagi kepada Sumedang. Pak Dadang izin ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Elvianti Martini dari World Bank. Menarik sekali paparan semua narasumber dan sangat inspiratif. Namun ingin bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Sumedang, apa beda aplikasi Simpati dengan EHDW, Pak? Yang aplikasi untuk ini ya, kader pembangunan manusia. Silakan Pak Dadang. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Untuk EHDW, saya kira itu satu aplikasi yang dikembangkan untuk KPM ya. Jadi perbedaannya tentunya penanganan stunting kami kan udah memasukkan pendekatan dengan menggunakan konvergensi stunting. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan langsung secara teknis untuk aspek spesifiknya dan juga sensitifnya. Jadi aplikasi kami ini, aplikasi stunting kami ini, kelebihannya adalah seperti Kang Maskur dari Garut barangkali, lokasi geografis Kabupaten Sumedang dan Garut hampir sama gitu ya. Jadi sehingga aplikasi ini bisa dibuat untuk memudahkan kami tadi ya, mendapatkan data yang akurat setiap bulan, kemudian menganalisa data dan sebagainya. Itu tidak harus datang ke lokasi ya, ke daerah.
Nah, kemudian juga kelebihannya adalah sudah punya artificial intelligence. Jadi dalam hal ini, ketika kita misalkan ini permasalahan anak ini apa atau di desa ini apa, kemudian kita sudah mendapatkan informasi ketika kliknya itu, oh ternyata permasalahannya ini belum masuk PAUD di sana gitu. Kemudian ternyata ada permasalahan sanitasi dan air bersih di sana begitu. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian setelah kita klik di sebelah kanannya dari aplikasi itu, kita bisa melihat oh inilah yang harus ditindaklanjuti oleh tim TPPS di Kabupaten Sumedang, kemudian atau di kecamatan atau di tingkat desa. Saya kira itu Bu Yuni. Untuk lebih lengkapnya silakan datang ke kabupaten kami. Sudah lebih dari 50 kabupaten kota datang ke kami dan semua aplikasi ini kami hibahkan untuk bagi semua yang datang ke kabupaten kami, yang tentunya ini bisa nanti diperkaya sesuai dengan kabupaten kota yang yang datang ke kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Dadang. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat terbuka tadi kalau yang mau datang ke Kota Semarang, yang mau datang ke Kabupaten Garut ataupun ke Kabupaten Sumedang. Ya, karena waktu juga saya izin akan wrapping sedikit dari apa-apa yang sudah kita diskusikan bersama dan praktek baik yang sudah disampaikan oleh para kepala dinas kesehatan dari 3 kabupaten kota tadi. Ada yang pertama dari Kota Semarang yang punya Pelangi Nusantara, kemudian yang kedua dari Kabupaten Garut yang punya Melani, dan yang ketiga dari Kabupaten Sumedang yang punya Simpati. Pada dasarnya semua praktik baik yang dilakukan tidak terlepas dari komitmen, kemudian upaya yang konsisten, kemudian satu lagi dengan kata kunci yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga upaya percepatan penurunan stunting baik secara spesifik maupun sensitif dengan dukungan dari seluruh lintas sektor yang bergerak mulai dari level masyarakat, desa, hingga pemerintah daerah yang paling tinggi sekalipun bisa kemudian dilakukan. Nah, sebetulnya memang masih banyak Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaan, termasuk ada dari berbagai lintas sektor, program, dan para pakar, tetapi mohon izin karena waktunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dirjen Kesmas, kepada Kepala BKPK, kepada Bapak Dr. Hakam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, Pak Dr. Maskut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dan Pak Dadang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang sudah berkenan menyampaikan paparannya dan juga menunggu, menyimak, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai selesai kita pada sesi kali ini. Saya akhiri pada sesi panel kita kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC dengan Mbak Desita. Silakan Mbak Desita. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuni yang telah berkenan menjadi moderator pada sesi panel dan diskusi yang sangat informatif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Moh Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Bapak Maskut Farid, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Bapak Dadan Sulaiman yang telah berbagi inspirasi, intervensi, dan best practice-nya untuk kita semua. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat yang telah menyampaikan paparannya tadi dan membantu menjawab pertanyaan, serta Ibu Kepala BKPK yang telah menyampaikan informasi pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kini tibalah kita pada penghujung acara dan telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara sosialisasi kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting tahun 2023. Semoga dapat menjadi inspirasi dan menambah semangat Bapak dan Ibu para tamu undangan untuk bersama-sama kita lakukan percepatan penurunan stunting dan tentunya untuk melakukan pencegahan stunting dengan berbagai inovasi dan kolaborasi hebat lainnya di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum penutup, kami informasikan Bapak dan Ibu untuk link materi telah di-share oleh panitia melalui kolom chat atau dapat menggunakan link atau scan QR Code yang tertera pada e-flyer acara sosialisasi ini. Kemudian Bapak dan Ibu kami harapkan untuk dapat bergabung pada link WhatsApp grup kampanye Always On yang telah di-share juga oleh panitia melalui kolom chat sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyebaran
penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat. Untuk menambah semangat dan inspirasi Bapak dan Ibu, saya akan membacakan pantun yang istimewa untuk menutup acara sosialisasi pada pagi sampai siang hari ini. Boleh bilang cakep di depan layarnya Bapak Ibu, silahkan. Mencari buah bersama Ayu Ting Ting. Ke pasar gede ada buah kueni. Cakep. Mari cegah stunting itu penting dengan TTD dan protein hewani. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Saya Desita pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Berapa persen? Untuk honor narsum